Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang Minggu, PKJ Temanggung. Untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Waktu Dah. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya wastamu memulihkan hidupmu. Tak kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupmu. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Saat ini anak-anak-Mu berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami dari awal hingga akhir setelah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Amin.
teman-teman semua masih bersama kan? Harus dong. Kita kan anak-anak pilihan Tuhan, anak-anak raja. Kamu, aku, kita semua adalah anak-anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa setelah mendengarkan firman Tuhan, kita juga harus menceritakan tentang kasih Tuhan kepada semua orang. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati, pelipur terbesar. Kau menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Hai adik-adikku semua, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan teman-teman dari Kertas Hari. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Jadi yuk saat ini kita siapkan hati kita siapkan sikap kita. Mari kita bersikap yang tenang supaya ketika firman Tuhan disampaikan, adik-adik bisa menerimanya dengan baik, bisa menerimanya dengan utuh
dan bisa mengambil penerapan dari firman yang disampaikan hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Mbak Dia hantarkan. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk memuji muliakan nama-Mu. Tuhan berikan kami waktu saat ini juga untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang memberkati kami. Mari membuka hati kami, membuka telinga kami, supaya firman yang disampaikan hari ini bisa kami terima dengan baik. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan urapi, biarkan apa yang tersampaikan hari ini benar-benar daripada-Mu. Kami serahkan Tuhan, firman Tuhan hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Matius 28, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 20. Mbak Dia yakin adik-adik pasti sudah pernah mendengarkan firman Tuhan dari ayat-ayat ini dan pasti familiar. Jadi saat ini Mbak Dia akan bacakan dan adik-adik akan menyimak ya. Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Ayat nas kita hari ini diambil dari Matius 28 ayatnya yang ke-19a sampai dengan 20b. Mbak Dias bacakan ulang. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Adik-adik, coba sekarang lihat di layar handphone, di layar laptop atau di layar TV adik-adik. Pasti sudah ada dua gambar yang memiliki perbedaan yang mencolok. Menurut adik-adik nih, dari dua gambar itu, manakah gambar yang patut kita teladani, bisa kita jadikan teladan? Mbak Dia yakin pasti semuanya memilih seorang anak laki-laki yang sedang membantu ayahnya membersihkan taman di belakang. Ya, Mbak Dia juga setuju dengan adik-adik bahwa anak laki-laki ini bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh yang baik untuk kita ya. Nah, sama halnya loh dengan Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus itu ingin sekali anak-anaknya ini menjadi contoh, menjadi teladan yang baik untuk teman-temannya yang lain, terutama dalam hal melakukan perintah Tuhan. Nah, kenapa sih kok Tuhan tuh ingin sekali anak-anaknya ini jadi contoh untuk orang lain? Sebetulnya gunanya itu apa sih? Fungsinya apa sih? Nah, firman Tuhan hari ini akan mengajarkan kepada kita dan memberikan pengertian kepada kita apa sih gunanya menjadi orang yang baik, apa sih gunanya menjadi teladan, dan kenapa sih kok Tuhan itu ingin kita menjadi teladan untuk orang lain. Sebelum masuk lebih dalam ke pembahasan firman Tuhan hari ini, Mbak Dias mau ngajak adik-adik untuk sedikit mengingat, sedikit merecall
apa aja sih ajaran Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan ke kita untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya Tuhan pernah kan mengajarkan kepada kita untuk berani bersaksi, untuk berani memberitakan Injil, kemudian memberitakan kabar baik kepada orang-orang sekitar kita. Yang lain lagi, Tuhan juga pernah ajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, untuk mengasihi Tuhan tentunya, untuk mengasihi saudara-saudara kita, bahkan mengasihi musuh-musuh kita kan. Dan Mbak Dias yakin pasti adik-adik ini sudah tahu Tuhan sudah mengajarkan banyak hal kepada kita, hal baik tentunya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik tahu nggak sih kenapa Tuhan memberikan kita banyak pengajaran, memberikan kita banyak teladan? Ternyata Tuhan itu juga memiliki kerinduan yang besar loh, supaya anak-anaknya itu juga bisa jadi teladan untuk orang lain, bisa jadi contoh yang baik juga untuk orang lain di kehidupannya sehari-hari. Dari banyak pengajaran yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, hari ini kita akan belajar tentang salah satu perintah Tuhan, yaitu bersaksi. Kita mau belajar bagaimana memberitakan kabar baik bersama dengan Tuhan Yesus. Terkait dengan bersaksi, ternyata masih banyak orang Kristen yang malu-malu, ragu-ragu, bahkan takut memberitakan Injil. Bahkan ada juga yang masih malu, masih takut mengakui dirinya sebagai orang Kristen. Demikian juga para murid kala itu. Mereka takut dan gentar memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Apalagi jika mereka mengingat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Para murid melihat dan masih merasakan kebencian dan kemarahan orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama saat itu. Tetapi Tuhan Yesus memberi mereka penegasan bahwa Allah Bapa telah memberikannya kuasa baik di bumi maupun di surga. Apa sih artinya ini? Artinya bahwa semua yang terjadi di dunia ini ada di dalam kuasa dan kendalinya Tuhan Yesus, sehingga murid-murid gak perlu takut. Tuhan Yesus jugalah yang memerintahkan agar murid-murid memberitakan Injil. Begini katanya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Nah adik-adik, memberitakan Injil berarti juga memberitakan kasih Tuhan, memberitakan tentang pengorbanan Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, sehingga orang lain tertarik dan kemudian juga menjadi murid Tuhan Yesus. Menjadi murid Tuhan Yesus itu berarti mau menanggalkan dosa-dosa, artinya bertobat, mau menerima pengampunan dari Tuhan Yesus juga, mau berbalik dari melakukan hal yang tidak baik menjadi melakukan hal yang baik. Lalu juga menjadi murid Tuhan Yesus itu mau meneladani Tuhan Yesus, mau melakukan perintah Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus itu tahu loh perasaan murid-muridnya yang takut dan cemas dalam memberitakan Injil. Apalagi saat itu Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya lagi. Tuhan Yesus juga tahu bahwa murid-muridnya memiliki keraguan yang besar akan kemampuan mereka tanpa pertolongan Tuhan Yesus. Maka dari itu, Tuhan Yesus memberikan peneguhan, memberikan keyakinan pada murid-murid bahwa Tuhan Yesus akan menyertai mereka senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah adik-adik, ternyata perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil itu bukan hanya ditujukan untuk murid-murid loh. Tuhan Yesus juga ingin agar kita memberitakan Injil. Kepada siapa? Kepada sesama, kepada teman-teman, kepada orang tua, mungkin kakek atau nenek, atau bahkan orang lain yang tidak kita kenal. Dan mungkin ketika
ketika kita diberikan perintah untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik, kita juga merasa ragu, kita juga merasa takut, sama seperti murid-murid pada saat itu. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu menyertai kita dalam kita memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus itu adalah Allah kita yang sama. Ketika dulu Tuhan Yesus menyertai murid-murid, berarti sekarang Tuhan Yesus juga menyertai kita dalam memberitakan Injil. Adik-adik, ternyata penyertaan Tuhan dalam kita memberitakan Injil itu banyak loh bentuknya. Contoh, Dia memberikan kita keberanian dan damai sejahtera ketika kita memberitakan Injil. Kemudian juga membuat orang mau mendengarkan berita Injil yang kita sampaikan. Hal lain lagi, Tuhan memberikan kita pengertian dan kesanggupan, kemampuan untuk kita menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika ada yang tanya kepada kita tentang berita Injil. Kemudian juga Tuhan memberikan sukacita yang begitu besar ketika kita memberitakan kabar Injil itu. Nah, untuk melakukan perintah-perintah ini gak mudah teman-teman. Tapi satu hal yang kita bisa yakini bahwa Tuhan akan memberi penyertaan kepada kita. Penyertaan yang tadi sudah Mbak Dias katakan, yang banyak itu. Dan pasti penyertaan-penyertaan yang lain yang Mbak Dias gak bisa sebutkan. Nah, untuk itu, mari kita sama-sama untuk memiliki keberanian memberitakan Injil, menjadi teladan untuk orang lain. Karena apa? Karena itu kerinduan Tuhan untuk anak-anaknya, yaitu berani memberitakan Injil dan menjadi teladan untuk orang lain. Mbak Dias yakin adik-adik pasti bisa untuk menjadi contoh bagi orang lain, menjadi teladan bagi orang lain, dan memiliki keberanian untuk memberitakan Injil. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua, bisa adik-adik terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Indah sekali kan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Mari kita berdoa agar firman Tuhan ini tanam dalam hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang kami dengar. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, takut akan Tuhan, menghormati orang tua kami. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pernah nggak teman-teman menghitung berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Banyak sekali kan, tidak terhitung jumlahnya. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia milik. Roh Kudus turun. Ku menang
Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Berkatilah dan kuduskan persembahan kami. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku dayung dalam sungai. Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka Kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Selam dalam samudra. Ku dayung